kita ada di dalam bumi ini hanyalah untuk diuji kelayakannya. Berulang kali saya harus sampaikan kepada saudara, ini bumi tempat kita sementara. Kita menumpang di bumi ini. Ini bukan tempat kita. Ngapain kita mengejar dunia ini? Di dunia ini banyak kesusahan, ya, banyak penderitaan. Di dunia ini banyak kesesakan, ya. Tetapi kita harus ada di dalam bumi ini, dalam daging kita, hanya untuk diuji kelayakannya, ya. Nah, pada akhirnya orang-orang yang sudah tahan uji akan Tuhan bawa ke dalam kerajaan sorga. Kejar itu. Mengikut Tuhan gak bisa kompromi. Mengikut Tuhan harus komitmen. Mengikut Tuhan harus tegas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gak bisa kompromi. Jangan karena menjaga hati manusia kita tidak menjaga hati Tuhan, ya. Jadi tidak ada kompromi. Sampaikan kebenaran. Baik tak baik waktunya, tetap sampaikan firman Tuhan, ya. Harus siap sedia untuk memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan sekalipun kita ditolak, ya. Jadi tadi dikatakan orang-orang yang layak menerima mahkota itu adalah orang yang setia, orang yang taat, orang yang tulus hatinya. Jangan pula saudara melayani hanya karena apa? Untuk mengenyangkan perut, ya. Hanya untuk mencari nama. Nah, itu bukan orang yang tulus hati itu. Jangan pula kita melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Supaya apa yang kau kerjakan memiliki kuasa. Sebab dia akan memberikan kuasa. Maka kuasa itu akan mampu merubah seluruh hidup saudara dan saya, ya. Menjadikan kita semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab di dalam kesungguh-sungguhan kita Tuhan akan berdaulat. Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara tidak akan mampu melepaskan karakter-karakter yang tidak berkenan itu sekalau saudara melepaskan secara daging. Tetapi di saat kita sungguh-sungguh, di saat kita benar-benar berserah kepada Tuhan, di sana Tuhan melihat kesungguhan kita, maka dialah yang akan memampukan kita dan memberikan kita kekuatan, ya. Di sini saya baca terlebih dahulu pesan Tuhan bagi kita. Ini banyak sabar ya saudara-saudaraku. Ini pesannya saya baca khusus bagi orang yang layak menerima mahkota. Karena ada nanti pesan penting, ya, yang saya akan sampaikan tentang hal-hal yang akan datang ini. Ini tentang tabut mungkin ini, ya. Oke. Salam bagi semua saudara-saudara kita, ya. Ini kita live seperti biasa. Live di YouTube. Live juga di akun Facebook. Akun Facebook tetap atas nama Henis Tumorang. YouTube tetap atas nama Henis Tumorang, ya. Dan layanan konseling itu bisa dicatat di 0812 95854135. Itu nomor WA kita, ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di WA, dan mohon sabar kalau agak lambat dibalas, ya. Oke. Pesan Tuhan, umatku yang layak menerima mahkota kehidupan adalah orang-orang yang bersandar penuh akan firman-Ku. Juga mereka yang selalu setia melakukannya bagiku di dalam ketulusan hati dan kerelaan hati. Juga di dalam kerendahan hati yang selalu bersekutu di dalam namaku. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan,
Kalau umat yang layak menerima mahkota kehidupan adalah orang yang bersandar penuh akan firman Tuhan, juga mereka yang selalu setia melakukannya bagi Tuhan di dalam ketulusan hati dan kerelaan hati, juga di dalam kerendahan hati, yang selalu bersekutu di dalam nama Tuhan. Ya. Ini sakit banget mataku melihat ini. Bisa ada yang mau saya bacakan? Kita baca dari Yosua kayaknya ini. Ini udah pakai kacamata masih kurang juga ya. Oke. Saya akan bacakan ulang ya. Ini tulisannya kecil. Saya baca ulang. Pesan Tuhan tentang siapa-siapa saja yang layak menerima mahkota kehidupan. Umatku yang layak menerima mahkota kehidupan adalah orang-orang yang bersandar penuh akan firman-Ku, juga mereka yang selalu setia melakukannya bagiku. Nah, yang bersandar penuh akan firman Tuhan. Jadi tidak setengah-setengah ya. Dan yang selalu setia melakukannya bagiku di dalam ketulusan hati dan kerelaan hati, juga di dalam kerendahan hati, yang selalu bersekutu di dalam namaku. Itulah pesan Tuhan bagi kita semua. Siapa-siapa kita yang layak di hadapan Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan. Jadi mari kita mengejar ini ya. Ingat, alangkah disayangkan kita hidup di dalam bumi ini ya. 10 tahun, 20 tahun, sampai 70, 90, bahkan 100 tahun di dalam bumi. Namun kalau tidak layak untuk menerima mahkota kerajaan sorga, bagaimana? Sayang sekali ya. Kalau harus jatuh ke dalam kebinasaan. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Banyak orang yang hidupnya berleha-leha dan tidak peduli akan kelayakan ini. Banyak orang yang berprinsip Tuhan melayakkan kami, Tuhan melayakkan kita. Dia kan sudah datang menebus dosa kita. Ya sudah, Dia sudah akan memberikan keselamatan itu. Tuhan memberikan keselamatan ya. Tetapi apakah di saat Tuhan memberikan keselamatan itu, maka kita semena-mena untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan? Tidak. Bahkan di dalam keselamatan itu Tuhan berfirman supaya kita mengerjakan keselamatan itu. Seperti apa dan bagaimanakah kita untuk mengerjakan keselamatan? Tetap kembali kepada hal tadi. Setia, tulus hati, taat, takut akan Tuhan, jujur, rendah hati, dan hidup di dalam kebenaran, serta takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita sudah takut untuk melukai hati Tuhan, maka kita sudah takut untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita sadari dan yang harus kita selidiki. Jangan saudara berpikir kesalahan itu hanya sebatas mencuri, membunuh, berzina, ya, no. Dengan kita merasa kurang senang pun dengan orang lain, ya. Dan kita membiarkan itu diam dalam kita, maka kita sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Karena kasihilah sesamamu manusia, ya. Dengan kita berpikiran jahat pun terhadap orang lain, maka itu juga bagian daripada kejahatan di hadapan Tuhan. Dengan kita menjauhi orang lain, ya, maka di sana juga kita telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, taulah dan mengerti standar-standar daripada kekudusan, ya. Hiduplah di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam iman dan perbuatan. Ingat, pencapaian kita adalah mahkota kehidupan. Jangan di saat kita sudah tahu kebenaran, kita melanggarnya. Ya, saya heran
Banyak orang-orang yang sudah tahu kebenaran dan melanggarnya. Ya. Jangan pernah melakukan hal ini. Kebenaran-kebenaran itu seperti apa? Kita yang sudah komitmen di dalam Tuhan, maka kita harus komitmen juga untuk melakukan kekudusan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan di saat orang bernyanyi-nyanyi dunia, ya, kita pun ikut di dalamnya. Hanya untuk apa? Menjaga hati manusia. Jangan di saat dunia berpesta pora, di dalam segala acara-acara, terlebih acara-acara, satu contoh pesta, ya, kita pun terlibat di dalamnya. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita terlibat di dalamnya, betapa besar kemurkaan Tuhan telah kita timbun dalam diri kita, ya. Hati-hati. Ini banyak terjadi, ya. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana menurut Ibu tentang adat istiadat yang dilakukan oleh orang Batak lah dulu, ya, karena saya Batak juga, ya, dia pun mungkin Batak, ya. Nah, saya katakan, kalau itu sebatas acara resepsi pernikahan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya, maju. Namun kalau sudah ada bercampur dunia, ya, jangan pula diawali dengan roh pergi ke gereja, tetapi diakhiri dengan kedagingan. Awali dengan roh dan akhiri dengan roh. Kalau kita sudah melakukan itu dengan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, ya, maka sampai berakhir acara pun nyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan pula kita ikut-ikut terlibat manortor atau berjoget-joget menyanyikan lagu dunia, sementara kita sudah tahu kebenaran. Tuhan murka dengan orang-orang seperti ini. Bukan Tuhan melarang saudara melakukan acara, no, ya. Jadi bagi ibu yang bertanya ini jawaban hari ini. Nanti akan ada sesi khusus yang saya berikan juga tentang bagaimana adat istiadat itu di hadapan Tuhan, ya. Nah, intinya, kalau kita sudah tahu kebenaran, janganlah libatkan dirimu dengan pesta pora. Yang salah di sana apa? Pesta poranya, bukan perjamuan kasih yang dilakukan di dalam acara tersebut, ya. Nah, tetapi pesta poranya sama itu dia dalam acara orang meninggal, ya. Karena firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan berdukacitalah dengan orang yang berdukacita, ya. Jadi kalau sudah tahu kebenaran, jangan terlibat lagi akan hal-hal ini, ya. Disayangkan itu, oke, ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima mahkota kehidupan kalau kita melenceng? Kadang kita menyepelekan hal-hal sekecil ini hanya karena apa? Menjaga hati manusia. Nanti orang bilang apa, ya? Dulu waktu mama saya meninggal, bahkan mertua saya meninggal, oh, saya diomongin orang. Nah, kenapa? Ya, saya hanya duduk di depan mayatnya. Saya tidak mengikuti tata cara yang dilakukan oleh dunia. Karena apa? Sepenuh hidup saya berikan kepada Tuhan. Jadi saya tidak akan terlibat dengan hal-hal yang demikian, ya. Gak mungkin saya ikut manortor-manortor seperti ini sementara mayat di hadapan saya, duka loh, ya. Dan begitu juga di acara pernikahan. Kalau itu sebatas puji-pujian di hadapan Tuhan, kalau memang benar-benar, ya, saudara bernyanyi marolopo loptondiki, tapi jangan jadikan itu disko-disko kedagingan, ya. Ini yang ada kalau udah acara-acara pesta, ya, ke kiri dan ke kanan, banyak lagu-lagu lah. Janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Karena betapa besarnya kemurkaan Tuhan bagi orang-orang yang sudah tahu kebenaran namun menyimpang daripada kebenaran tersebut. Hukum Tuhan lebih besar kepada orang-orang seperti ini, ya. Jadi di dalam Tuhan ingat, jangan ada kompromi. Jangan karena menjaga hati manusia kita mengabaikan hati Tuhan. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekalipun dunia meninggalkan hanya karena kebenaran, maka bersukacitalah engkau yang teraniaya dan dicela oleh karena kebenaran, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kitalah yang mempunyai kerajaan sorga itu. Apakah kita akan dijauhkan di saat kita tidak melakukan hal-hal seperti itu? Tidak, ya. Bahkan Tuhan akan menunjukkan kita sebagai anak raja, sebab dia adalah raja, kita adalah anaknya. Saya merasakan itu. Bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatu di saat hidup ini tidak kompromi. Apakah orang-orang menjauh? Tidak. Kecuali orang-orang yang merasa iri, ya kan? Ya, mereka menjauh. Tetapi yang ada bahkan apa? Orang yang tadinya bersama-sama dengan kita di dalam hal-hal dunia, akhirnya mereka pun ada rasa segan. Bukan kita gila hormat, ya. Karena dengan sendirinya Tuhan akan memberikan wibawa penuh kepada anak-anak yang diurapinya. Dengan sendirinya Tuhanlah yang akan memberikan aura positif, ya,
bagi anak-anak yang dikasihinya. Sehingga orang-orang pun dari nurani, hati nuraninya akan bisa melihat seseorang ini bagaimana pribadinya. Ya. Nah, dulu waktu masih hidup lama, orang memanggil saya dengan gak sopan, dengan panggilan-panggilan kadang seperti cakap kotor. Udah biasa itu di pasar-pasar, apalagi di Tanah Batak biasa apa katanya, tapi cakap kotor yang keluar dari mulutnya. Dulu orang-orang masih berbicara seperti itu, tetapi setelah saya di dalam Tuhan, bahkan teman saya sendiri ya, nah udah kompak dulu. Kalau saya ke pasar gitu ya kan, nah dia selalu bilang, Inang belikanlah ini daganganku gitu. Janganlah panggil Inang, panggil Mak Rahel lah, panggil Heni lah gitu kan. Enggak lah. Nah, dan itu bukan dibuat-buat. Seperti itulah kalau kita orang yang benar-benar komitmen. Jadi ingat ya, hati-hati nih orang-orang Batak nih ya. Jangankan orang Batak, semua suku yang melakukan adat istiadat namun di luar koridor atau konteks firman Tuhan ya, jangan terlibat di dalamnya. Tetap menyatakan tugasmu, partisipasimu. Jikalau engkau pergi kepada orang berduka, ya berdukalah. Bukan berarti saya melarang saudara untuk pergi ke sana, enggak. Salah juga, karena ada juga pengajaran-pengajaran saking kerasnya dengan adat istiadat ini ya. Herannya adat istiadat tetap pak gitu ya kan. Karakter enggak, ya salah ya kan. Kita juga harus berhikmat dalam melayani. Ya. Namun di sini saya sampaikan kepada saudara, bukan saya mau larang saudara pergi ke pesta pernikahan, ke acara orang meninggal, tetap pergi. Tunjukkan kasihmu, ya. Jangan pula menjauh dari mereka, sekalipun engkau merasa tidak sejalan, tidak seiman dengan mereka, ya. Nah, haleluya. Kita kembali ke orang yang layak menerima mahkota. Mari kita buka dulu dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Nah, jadi orang yang bertahan dalam pencobaan, mereka lah yang layak untuk menerima mahkota kehidupan. Yakobus pasal pertama ayat berapa ini? 12 ayat 16. Kok tulisan saya kecil-kecil ini ya. Yakobus pasal pertama ayat 12. Ini pengujian dalam pencobaan ya. Ingat tadi saya sampaikan, selama kita ada di dalam bumi ini, kita diuji kelayakannya ya. Jadi di dalam ujian itulah, melalui segala pencobaan-pencobaan, maka akan kelihatan kita orang yang layak mendapat mahkota atau tidak. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Elohim kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, sebab apabila ia sudah tahan uji, apabila kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Elohim kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi sekali lagi, satu poin ya. Orang yang layak menerima mahkota kehidupan adalah orang yang sudah tahan uji. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Elohim. Enggak ada pencobaan datang dari Elohim. Ya. Sebab Elohim tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Namun segala sesuatu kita harus ketahui, Tuhan izinkan, ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ngeri ya. Ngeri nih ya. Jadi setiap orang dicobai, bahkan oleh karena keinginannya sendiri. Saya ingat kembali, ini sudah pernah saya saksikan kepada saudara di saat ada percakapan yang Tuhan izinkan ya, di mana Lucifer benar-benar menantang ya. Saya katakan, engkaulah yang membuat dosa itu. Apa dia katakan? Saya hanya meneguhkan dosa-dosa manusia, katanya.
manusialah yang tidak dapat melawan kedagingannya. Oh, di situ saya tercengang, ya. Sesungguhnya dosa itu ada oleh karena keinginan, masuk iblis. Nah, iblis ini masuk untuk apa? Semakin membumbui keinginan-keinginan itu, ya. Nah, jadi keinginan itu dibuahi. Ini pekerjaan iblis yang paling besar yang harus kita pelajari, ya. Keinginan itu dibuahi sehingga menjadi dosa. Tadinya belum dosa, tetapi keinginan itu, kalau itu membawa orang menyimpang, ya, akhirnya keinginan itu pun dibuahi menjadi dosa. Dan yang akan bisa membawa maut, ya. Nah, satu contoh. Saya memberikan contoh, ya. Nah, ada seorang pelajar yang dia telah komitmen untuk hidup di dalam Tuhan, ya. Jadi nggak ada istilah cinta-cinta, gitulah, ya. Nah, namun di satu waktu dia pergi ke satu tempat. Tadi dia sudah komitmen. Kita taruh ini seorang pemuda. Nah, dia sudah komitmen untuk benar-benar hidup fokus dulu kepada Tuhan, ya. Nah, di saat dia pergi ke satu tempat, dia melihat seorang wanita cantik, ya kan? Nah, apa dia salah untuk melihat seorang perempuan tersebut? Apa dia berdosa? Tidak. Apakah dia berdosa memiliki kekaguman tersebut? Tidak, ya. Istilahnya naksir katanya, ya, bahasa-bahasa remaja, ya. Nah, di saat dia memiliki kekaguman akan wanita tersebut, sementara tadi dia komitmen untuk hidup sendiri, ya. Nah, akhirnya mulai timbul keinginannya. Cantik banget orangnya, manis banget senyumannya, sehingga dia memiliki keinginan untuk menyapa, ya. Apakah salah dia menyapa? Enggak, kan? Enggak. Apakah dosa dia menyapa? Tidak dosa. Tadi dikatakan, ya, kalau keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, ya. Nah, jadi keinginannya ini tadi belum dibuahi, ya. Disinilah iblis bekerja. Disinilah dia datang, ya. Dia intip. Wais, ini komitmen untuk tidak hidup dengan perempuan. Tapi matanya, keinginannya masih ada, ya. Sehingga iblis pun bekerja, semakin membesarkan keinginan itu dalam hatinya, ya. Sehingga dia pun membuat siasat, ya. Ada perjumpaan, ada perkenalan. Nah, akhirnya ada komunikasi. Akhirnya komitmen tadi pun lepas. Dan dia pun hidup di dalam kedagingan. Dan pada akhirnya dia melupakan janjinya. Dia melupakan hubungannya kepada Tuhan. Akhirnya keinginan itu tadi, ya, menjadi dosa. Sebab dia telah melanggar janji dan komitmennya. Dan pada akhirnya dia pun binasa, ya. Nah, jadi seperti ini cara iblis untuk membuahi segala keinginan-keinginan, ya. Jadi hati-hati dengan segala keinginan-keinginan saudara. Perhatikan. Jikalau keinginan-keinginan itu hanya akan bisa menjauhkanmu dari hubunganmu kepada Tuhan, maka berhentikan itu, ya. Berhentikan. Nah, makanya kenali suara Tuhan. Kenali cara-cara Tuhan untuk membentuk saudara. Kenali cara-cara Tuhan untuk membawa saudara semakin dekat dengannya. Kenali rancangan-rancangan Tuhan dalam hidupmu, ya. Disinilah pentingnya kita memiliki hikmat dan bijaksana untuk mengenal segala rancangan-rancangan Tuhan. Oke? Kita lanjut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Oke, hanya sampai ayat 15. Iya, 15, ya. Nah, jadi dari ayat ke-12 dijelaskan tadi, kalau setiap orang yang layak untuk menerima mahkota kehidupan adalah orang-orang yang tahan uji.
Oke, berikutnya, siapa orang yang layak menerima mahkota? Yaitu yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ya, untuk ini kita buka 2 Timotius 2 pasal yang kedua ayat 22 sampai 26. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Jadi semua hal yang diajarkan di sini, apa yang harus kita kejar ini, semuanya itu hanya akan membawa kita supaya kita layak di hadapan Tuhan dan layak untuk menerima mahkota kehidupan. Yaitu dengan apa? Kita menjauhi nafsu orang muda. Kenapa dikatakan di sini nafsu orang muda? Orang muda itu masih labil, ya. Emosinya itu, hidupnya tidak stabil, ya. Nah, sulit untuk penguasaan diri. Makanya dikatakan jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan. Jadi supaya kita bisa menerima mahkota kehidupan, supaya kita layak di hadapan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam keadilan. Kita harus hidup di dalam kesetiaan. Karena tanpa kesetiaan, ya, maka kita tidak akan bisa menyatu di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak akan bisa menyatu di dalam rohnya, dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaannya. Kesetiaan dan ketaatanlah yang membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Sedikit kesaksian tentang kesetiaan dan ketaatan yang bisa saya bagikan kepada saudara. Ini juga sudah pernah saya saksikan beberapa mungkin tahun yang lalu lah ya, udah lama ini. Di mana Tuhan membawa ke dalam satu penglihatan, ya. Nah, di saat itu saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini penglihatan apa mimpi hari itu ya? Udah lupa saya itu. Ya. Nah, jadi di situ pertama sekali aku melihat Tuhan dengan jubah merah. Ya udah pernah ya saya saksikan. Nah, jubah merah ini tadinya itu menjadi pertanyaan dalam hidupku. Apa iya ada baju Tuhan warna merah? Karena kan ada video-video atau ada gambar-gambar dibuat Tuhan kan berjubah merah. Nah, namun saat itu dia berjubah merah. Saya berdiri di sebelah kirinya, ya. Dan luar biasa, di situ saya melihat wajah saya. Waduh, penuh kemuliaan juga itu ya kan. Amin. Semua hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berjuang untuk itu. Karena sekalipun itu mimpi atau penglihatan yang Tuhan berikan, itu tidak menjadi satu jaminan, ya. Setiap yang memperolehnya masuk, tetapi itu adalah perjuangan. Perjuangan, ya. Nah, dan saya akan berjuang untuk itu. Saya akan mati-matian untuk itu, supaya apa yang saya lihat itu pun terjadi dalam hidup saya. Karena pernah ada orang yang bertanya kepada saya. Nah, di saat ada seorang hamba Tuhan yang sudah jatuh, dia bertanya, "Bu, bagaimana menurut ibu tentang bapak si ini?" Saya nggak usah sebut nama ya. Kenapa rupanya? Kok saya melihat ada kejatuhannya? Nah, ya. Padahal dia sudah Tuhan bawa loh, Bu, untuk melihat sorga. Bahkan Tuhan kasih tahu langsung namanya. Apa ia masih bisa jatuh lagi? Gitu. Saya katakan, segala mimpi, penglihatan, nubuat yang diberikan kepada anak-anak pilihannya tidak menjadi jaminan orang tersebut akan memperoleh mahkota kehidupan. Tetapi di dalam perjuangan mereka, di dalam ketaatan mereka untuk melakukan talenta, menjalankan talenta itu, itulah ukuran mereka nantinya. Kalau mereka melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Makanya kita jangan tanggung-tanggung akan talenta yang Tuhan pertanggungjawabkan bagi kita. Jangan tanggung-tanggung untuk mengerjakannya, ya. Kalau Tuhan percayakan 5 talenta, kerjakan yang 5 ini. Tuhan percayakan 2, kerjakan yang 2 ini. Tuhan percayakan 1, kerjakan. Jangan dikubur, ya. Karena banyak orang juga yang mengubur talenta-talenta yang Tuhan berikan. Hanya karena apa?
pengejaran-pengejaran akan dunia yang sesungguhnya iblis akan menarik anak-anak Tuhan melalui apa? Kenikmatan dunia, ya. Pencobaan yang sulit dilewati oleh manusia bukan di saat dia hidup berkesusahan, ya. Namun pencobaan yang sangat besar itu di saat kenikmatan-kenikmatan hidup diizinkan terjadi padanya. Sehingga apa? Mulai cinta uang, mulai di mana harta berada di situ hati berada, ya. Nah, mulai kikir, mulai sombong, hati-hati. Ujian akan berkat itu sangat berat. Karena banyak anak-anak Tuhan jatuh oleh karena berkat. Banyak oleh karena berkat ini menjadi kesombongan. Ya, jadi hati-hati, biarlah hidupmu tetap sederhana, asalkan cukup makan dan pakaian. Amin. Dan itu saya imani di dalam Tuhan, ya. Saya tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Walaupun kami hanya sederhana, ucapan syukur kami sangat besar kepada Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan, ya. Karena firman-Nya nyata, asalkan cukup makan dan pakaian, ya. Jadi puji Tuhan, ini Tuhan cukupkan walaupun sederhana, ya. Karena lebih nikmat memakan hidangan yang sederhana di dalam kebersamaan, ya. Haleluya. Oke, kita lanjut lagi, ya. 2 Timotius tadi. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Oh, nggak jadi. Aku dari tadi mikir, kayaknya aku ada yang lupa deh, gitu ya. Nah, itu tentang kesaksian jubah merah, ya. Oke. Nah, saat itu kami berjalan berdua. Di saat kami berjalan, ada tembok, ya, di sebelah kanan. Dan tembok itu yang saya rasakan, itu tembok yang sangat kokoh yang tidak akan terobohkan oleh siapapun. Ya, itu tembok kurasa kalau dinuklir pun gak ternuklir lah. Mau nuklir sehebat apapun dibuat untuk merobohkannya tidak akan terobohkan. Ya, saat itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini apa? Kenapa ini begitu kokoh? Kenapa tembok ini begitu kuat? Saya bilang. Tuhan katakan apa? Inilah tembok yang ada di dalam sorga. Di mana tembok ini terbuat dari kesetiaan dan ketaatan. Yang tidak akan tergoyahkan. Yang tidak akan terobohkan. Benar? Orang yang masuk sorga adalah orang yang kesetiaan dan ketaatannya tidak bisa terombang-ambingkan. Ya. Haleluya. Karena kalau kesetiaan saudara dan ketaatan saudara terombang-ambingkan, maka tidak akan layak untuk menerima mahkota kehidupan. Jadi tembok itu tadi terbuat dari kesetiaan dan ketaatan kita untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak ada kompromi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, ingat, melakukan kebenaran itu benar-benar memang kita dirongrong. Ya, saya punya prinsip dalam hidup. Bahkan sekalipun dunia Tuhan akan menjauhi saya, oleh karena kebenaran itu tidak akan jadi masalah dalam hidupku, asalkan rohmu diam dalamku. Itu saja. Jadi sekalipun dunia memusuhi saya oleh karena kebenaran, silahkan. Ya, sukacitaku tidak akan tercuri oleh itu. Asalkan roh Tuhan tetap diam dalamku. Itu. Ya. Makanya saya tidak akan segan-segan itu. Kalau memang pesan Tuhan sampaikan, saya sampaikan. Saya tidak akan pandang bulu kepada siapapun, saya akan menyampaikannya. Ya. Karena buat apa? Saya harus menjaga-jaga hati untuk keselamatan saudara-saudara. Ya. Karena jikalau hari ini pun saudara menolaknya, hutang saya sudah lunas. Selagi saudara ada dan saya ada. Ya.
Tuhan memberikan kesempatan untuk memberitakan pertobatan. Ya. Karena kelak nanti saya tidak beritahukan, Tuhan pun akan menuntut pertanggungnya jawaban atas nyawa saudara daripada saya. Walah, ngeri ya. Firman Tuhan itu sangat tajam, saudaraku. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi tadi tembok ini terbuat dari kesetiaan dan ketaatan anak-anak Tuhan yang tidak tergoyahkan. Ya. Nah, saya dihantarkan ke satu gerbang. Di gerbang itu Tuhan katakan, anakku, lihatlah jauh di bawah sana. Saya melihat, ya, gelap Tuhan. Saya katakan, itulah bumi. Jadi bumi sudah dipenuhi kegelapan, kata Tuhan saat itu. Ya, kalau saudara bertanya gimana sih wajahnya, wajahnya nggak kelihatan, karena dia selalu cahaya di saat Tuhan berbicara. Ya, saya hanya diperlihatkan cahaya, sekalipun itu dalam mimpi hanya cahaya terus. Ya, waktu pertama sekalipun ada pertemuan yang saya ceritakan itu ada di dinding. Ya, itu juga cahaya seperti api berbentuk tubuh manusia yang rambutnya segini dan berjubah. Itu pertama kali saya ada pertemuan ya dengan Tuhan ya. Nah, itu pun cahaya yang hanya hitungan detik loh dia berbicara. Gitu, keren ya. Luar biasa Tuhan kita. Dan dari situ saya bertobat. Nah, haleluya. Jadi dia katakan, pandanglah. Itulah bumi. Sesungguhnya bumi telah binasa. Bumi telah dipenuhi dengan kegelapan. Dan aku mencari cahaya di dalamnya. Aku mencari terang. Aku mencari kaki Dian yang berdiri, katanya, sebagai penerang. Ya, siapa itu? Siapa cahaya-cahaya yang Tuhan inginkan? Ya, memancarkan cahaya dari kegelapan itu tadi. Karena kita ada di dalam bumi. Tetapi bukan berarti kita di dalam kegelapan itu, tidak. Ya. Tetapi kita haruslah menjadi terang yang bercahaya. Ya. Jadi yang Tuhan maksud di situ, siapakah yang akan menjadi cahaya itu? Adalah anak-anaknya yang setia dan taat di dalam firman-Nya, yang melakukan firman-Nya siang dan malam, ya, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang selalu setia di dalam kehendak-Nya, ya, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya. Dan itu akan Tuhan lihat nanti pada akhirnya. Sehingga di saat kedatangannya, ya, Tuhan tidak mau ini semua menjadi gelap. Tuhan tidak mau cahaya ini redup. Maka di dalam percepatan dia akan datang untuk membawa cahaya-cahaya itu kembali kepadanya. Sebab dia adalah terang dan anak-anaknya adalah terang. Ya, akan tiba saatnya Tuhan akan membawa kembali terang yang dia lihat, yang masih diam di dalam bumi ini, yang diam di dalam kegelapan ini. Jadilah terang itu. Ya. Jadilah cahaya itu tadi di dalam puji-pujianmu yang selalu memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Berjuang untuk hal itu. Berjuang. Banyak kesaksian-kesaksian saya yang sudah saya sampaikan, itu bisa saudara buka di YouTube ini juga dari tahun-tahun lalu, ya, akan segala mimpi dan penglihatan. Nah, tentang jubah merah itu berbicara apa? Ternyata di dalam jubah merahnya itu melambangkan penantiannya akan darah yang telah dia curahkan, ya, darah yang telah dia curahkan untuk menebus umat manusia, untuk melayakkan umat manusia untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kita yang tidak layak itu, kita yang tidak layak ini, ya, nggak ada kita yang layak. Kenapa saya katakan demikian? Karena standar surga adalah kudus. Standar surga adalah sempurna. Apakah manusia yang kudus dan sempurna? Tidak ada, kecuali dia, anak manusia yang datang ke dalam bumi, ya. Nah, jadi mengingat standar itu, kita tidak ada yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam ketidaklayakan itulah dia datang.
karena kasih dan pengampunan yang ada dalam hatinya. Dia pun rela berkorban. Akhirnya supaya kita layak, dia datang ke dalam dunia, memberikan dirinya sebagai korban sembelihan anak domba sorga, satu kali untuk selamanya, untuk melayakkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, di dalam kelayakan itu adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan besar yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperbaharui hidup, ya. Jadi jangan disalahgunakan kasih karunia. Bukan berarti di dalam kasih karunia ada penyimpangan-penyimpangan akan firman Tuhan, ya. Sama seperti perempuan pelacur, waktu Tuhan katakan, berdirilah, bangkitlah, dan jangan berbuat dosa lagi. Di saat Tuhan menyatakan demikian, saat itu dia memberi diri dan bertobat, ya. Coba saudara bayangkan, sekiranya dia jatuh lagi ke dalam dosa, apakah dia selamat? Tidak. Begitu juga hidup manusia. Di saat kita telah mengetahui kebenaran, ya, Tuhan telah memberikan kita kesempatan, dosa-dosa kita itu telah dihapuskannya. Kalau kita dengan sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, apakah dia akan datang lagi untuk menebus dosa kita? Tidak. Ibrani 10 ayat 26 dibaca. Tidak akan ada lagi korban tebusan akan dosa yang telah kita perbuat setelah kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang ada apa, ya? Kematian. Yang ada ganjaran-ganjaran yang akan kita terima di dalam dosa-dosa tersebut, ya. Nah, jadi jubahnya tadi itu berbicara penantiannya akan darahnya yang telah dia curahkan. Itu berbicara darah yang kudus yang dia telah berikan kepada umatnya, ya. Jadi dia menantikan hasil dari pencurahan darah ini. Siapa-siapa saja yang akan berjuang untuk menjadi pemenang, yang pada akhirnya dia nanti akan memberikan mahkota kehidupan kepada pemenang, ya. Jadi yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga, yang layak di hadapan Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan adalah orang-orang yang tahan uji. Tahan uji. Yang hidupnya sabar, ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi ayat berapa? 22, ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak, ya. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Anak-anak Tuhan, hindari segala pertengkaran, perselisihan, perdebatan, ya. Apalagi di sosial media, ya. Saya heran kalau melihat katanya anak-anak Tuhan, tapi suka sekali berkomen-komen ria, ya kan? Saling sambung menyambung, ya. Sama-sama merongrong dan menjatuhkan. Apalagi si pembuat status bertentangan dengan orang lain, maka orang lain ini akan masuk, ya. Nah, berdebat. Waduh, kalau saya melihat yang seperti ini, bagaimana sih orang ini? Kenapa sangat mencintai perdebatan? Kenapa sangat mencintai perselisihan? Kalau memang tidak sesuai, ya sudah, diamkan saja. Atau tegur dia di dalam kasih. Jangan memancing-mancing orang lain untuk datang berbondong-bondong ikut komen-komen ria, ya kan? Kalau memang menurut saudara itu salah, masuk ke messengernya, masuk ke WA-nya, ya, tegur dia di dalam kasih. Kalau dia tidak mau menerima tegurannya, sudah, ya. Jangan pula menjadi kebanggaan, ya. Ini nggak benar, ini begini, ibu begini, ya. Dipanggil kawannya, disebutkan namanya di situ, ya. Nah, supaya kawannya itu pun hadir. Walah, suka banget dengan perselisihan, ya. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, oke? Ya. Tidak boleh bertengkar. Sekali lagi, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kita semua adalah hamba di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jangan saudara
berpikir kalau hamba Tuhan itu adalah hanya orang yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran. Hamba Tuhan itu adalah setiap kita yang memberi diri hidup di dalam Tuhan. Kita adalah hamba di hadapannya. Ya. Nah, jadi setiap orang yang merasa hamba, ketahuilah kalau Tuhan tidak memperkenankan, ya, tidak suka anak-anaknya bertengkar, ya. Tuhan tidak mau anak-anaknya bertengkar. Dan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, ya. Jadi jangan bertengkar. Kalau lawan bicaramu begitu ngototnya di dalam segala perkataan, ya sudahlah, diam sajalah. Karena apa? Jangan engkau memberikan, ya, mutiara, barang yang kudus kepada anjing dan babi, katanya, supaya mereka tidak balik mengoyakkanmu. Matius 7 ayat 6 itu, ya. Karena apa? Orang yang emosinya, ya, meluap-luap, kalau kita menyampaikan hal kepadanya, yang ada kita yang balik diserangnya. Jadi bagus diam aja lah, ya, sampai situasi agak tenang. Kalau situasi sudah tenang, ya sudah, temui dia beberapa hari lagi. Nah, gimana, udah tenang hatimu? Ada sukacita? Gitu. Ada damai sejahtera? Sudah tenang hatimu? Udah sampaikan aja demikian. Oh enggak begini. Sudahlah, minta maaf aku ya. Kalau memang kemarin itu jadi salah paham. Kalau dia tidak memaafkan, ya sudah. Ya kan? Itu saja. Yang penting tugas kita sudah kita lakukan. Ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Harus ramah. Waduh, ya. Harus ramah terhadap semua orang. Ya, saya ingat Sabtu lalu, ya. Ada seorang hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan, tapi ucapan dari mulutnya juga tidak terkontrol, ya kan? Dan itu dari bahasa-bahasanya. Mungkin kalau saudara yang di Facebook kayaknya melihat itu, yang di YouTube nggak ada, ya. Itu bahasanya bahasa-bahasa berantam. Aku kasihan sebenarnya. Aduh, ya. Gimana ini seorang pimpinan penjemaatan sanggup berkata-kata seperti itu? Bagaimana pula dengan jemaat yang akan dipimpinnya? Bagaimana nantinya pertanggungjawaban atas domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya di hadapan Tuhan? Nah, ini beratnya gembala, ya. Nah, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Jadi harus ramah, ya. Nah, ramahlah terhadap siapapun, ya. Saya juga kalau di jalan lewat dari kampung ini, ya kan, nah, selalu menyapa itu semua kiri kanan, ya. Kalau orang Batak bilang seperti ini, ini ibu ini ramah banget ini, nanti hantunya pun ramah juga menyapa, katanya. Itu kata-kata lelucon dari mereka lah, ya. Nah, ia harus cakap mengajar, sabar, ya. Jadi kalau kita mau layak menerima mahkota kehidupan, sabarlah antara yang satu dengan yang lain, ya. Saling sabar. Karena itu buah-buah roh, ya. Untuk kita memperoleh mahkota kehidupan, buah-buah roh itu harus diam di dalam kita, ya. Nah, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Waduh. Bahkan ini dikatakan kita harus mengajar, cakap mengajar, ya, sabar dan lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan. Jadi bukan pertengkaran, bukan perdebatan. Kalau yang kita layani suka melawan, ya sudah, ya, tetap sabar. Jangan lawan lagi di dalam pertengkaran, jangan ngotot-ngototan, ya kan. Walah, luar biasa firman Tuhan, ya, keren. I love you Lord. Ya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ah, ini kata-katanya ngeri juga ini, ya kan. Sebab mungkin. Jadi hati-hati kalau ada di sini yang sulit sekali diberikan peringatan atau diberitakan tentang kebenaran, ya. Hati-hati. Kalau seseorang sabar menuntun dan mengajarimu, namun engkau tetap di dalam pendirianmu, hati-hati. Karena dikatakan di sini, ya, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan. Aduh,
Mungkin loh Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya, jadi kita juga yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita tetap bersabar. Ya, menuntun orang yang suka melawan. Ya, oke. Siapa lagi yang dikatakan yang layak di hadapan Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan adalah mereka yang hidup di dalam kerendahan hati. Ya, ini yang sangat sulit sekali dimiliki oleh kebanyakan anak-anak Tuhan. Harga diri. Ya, sehingga tidak ada kerendahan hati, tidak ada sifat mengalah. Sulit menemukan sifat mengalah ini, ya. Apalagi kerendahan hati ini sulit sekali ada di dalam hati seorang pemimpin-pemimpin di dalam dunia. Nah, seperti yang saya jelaskan beberapa waktu lalu, di saat domba melakukan kesalahan sekalipun, ya, apakah ada hamba-hamba yang sebagai pemimpin mau merendahkan hati untuk mengunjunginya kembali? Sulit menemukan yang seperti ini. Ya, sulit. Sedangkan yang tidak salah saja jemaatnya, kalau kurang cocok dengan prinsip gembalanya, dan pada akhirnya jemaatnya berdiam diri, gembalanya pun akan ikut berdiam diri. Bukannya merendahkan hati, ya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena kan bisa jadi dengan dia datang menghampiri jemaat itu pun akan tersadar, ya. Begitu juga dengan jemaat. Kalau gembalamu tidak sadar-sadar juga, sudah datang saja merendahkan hati, ya. Nah, kita buka dulu dari Mazmur. Tidak akan lama. Jangan bosan, ya. Karena kalau kita sudah berjalan banyak ini. Karena ada pesan Tuhan yang urgent yang mau saya sampaikan juga bagi kita semua. Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi orang-orang yang rendah hati akan dimahkotai dengan keselamatan. Amin. Jadi miliki kerendahan hati itu, ya. Satu ayat lagi dari Matius pasal yang ke-10 ayat 38. Siapa mereka yang layak menerima mahkota kehidupan adalah orang-orang yang mau memikul salib, ya. Kalau tidak mau memikul salib, mereka tidak akan layak di hadapan Tuhan. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Jadi kalau orang tidak mau memikul salib, maka ia tidak layak bagi Tuhan, ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini ayat di atasnya keren ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi jangan mencintai dunia ini lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Sebab jikalau kita mencintai ayah ibu kita, jikalau kita mencintai anak-anak kita, jikalau kita mencintai suami atau istri kita lebih daripada kita mencintai Tuhan, maka kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Jadi selidiki hatimu. Apakah kecintaanmu terhadap suamimu? Apakah kecintaanmu terhadap istrimu? Atau kecintaanmu kepada sanak saudaramu? Atau kecintaanmu terhadap orang tuamu? Atau kecintaanmu terhadap anak-anakmu lebih besar daripada cintamu kepada Tuhan? Kalau itu lebih besar, ya,
maka ketahuilah engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi ini perlu kita selidiki. Kalau rasa takutmu lebih besar kehilangan apa yang kau miliki, lebih besar daripada rasa takut kehilangan Tuhan, maka percaya engkau tidak akan layak. Ya. Nah, jadi berjuanglah untuk hidup yang lebih kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan. Ya. Nah, ingat, orang yang layak menerima mahkota kehidupan itu adalah orang yang setia, tulus hati, taat, orang yang takut akan Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang jujur dan benar. Ya, ini sebenarnya banyak ayat-ayat yang saya tuliskan. Ya, nah nanti bisa saudara baca. Saya baca dulu satu ayat lagi ya, sebagai ayat penutup sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 11. Ya. Mazmur. Perisai bagiku adalah Elohim yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya. Ya. Jadi setiap orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang akan layak mendapat mahkota kehidupan. Siapakah mereka? Orang-orang yang tulus hatinya. Ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Ada satu lagi, ini saya mau lewatkan, saya dikejar terus ini. Jangan lewatkan, jangan lewatkan. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Jadi tadi saya sebutkan orang yang layak menerima mahkota kehidupan adalah orang yang benar dan orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, tidak akan ada lagi penghakiman dari mulutnya. Tidak ada lagi kata sia-sia yang keluar dari mulutnya. Ya, tidak ada lagi pikiran-pikiran jahat di dalam pikirannya. Tetapi yang ada apa? Ketulusan. Jadi sejalan itu semua. Ya, kesetiaan, ketulusan hati, ketaatan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ya, jujur, benar, dan takut akan Tuhan, itu semua sejalan. Itu semua harus kita miliki. Kalau kita tidak memiliki itu, jangan harap di saat kedatangan Tuhan, saudara dilayakkan untuk menerima mahkota kehidupan. Ya. Nah, jadi miliki semua itu, belajar. Berjuang untuk meneladani anak manusia yang telah datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya. Di dalam dia semua ini ada. Bahkan dia berfirman kalau dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Itu ada di kalau nggak salah Matius, ya, Matius pasal ke-11. Kita buka satu ayat lagi. Bu, jangan satu-satu ayat lagi dong. Jangan bosan ya. Matius 1 ayat yang ke-29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jelas sekali di sini Tuhan mengatakan kalau dia adalah lemah lembut dan dia rendah hati. Ya, pikullah kuk yang kupasang. Artinya segala beban-beban dalam hidup kita, segala ujian-ujian dalam hidup kita sesungguhnya tidaklah berat. Tetapi itu tidak akan berat kita pikul di saat apa? Kita senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Jadi seberapa berat pun, seberapa besar pun pencobaan itu, maka Tuhan akan memampukan kita melaluinya, dan kita akan mampu untuk melewatinya, sebab kita telah diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab kalau dengan kekuatan sendiri, bagaimana saudara akan mampu melaluinya? Ya. Nah, mari kita berjuang. Tujuan kita sorga. Selidiki hidupmu, selidiki karaktermu, selidiki hatimu kepada yang lain. Kalau engkau seorang pengajar, pengajaranmu tidak diterima orang lain, apakah itu menjadi pantas bagimu untuk menjauhinya? Apakah itu pantas bagimu untuk mencelanya? Ya, apakah itu pantas bagimu untuk membencinya? Di saat engkau menjauhinya, membencinya, maka ketahuilah kasih Tuhan tidak ada dalam dirimu. Ya.
Kalaupun pengajaran yang kau berikan bertentangan kepadanya, ya, dan dia tidak menerima pengajaran yang kau berikan, tetap jalin hubungan kasih. Keselamatan masing-masing, tugas kita masing-masing. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Kita tidak pantas membenci siapapun. Ya, bahkan sekalipun dia bersalah kepadamu, kita tidak pantas membenci siapapun. Karena kalau kita membenci sesama kita manusia, maka kita sama dengan seorang pembunuh manusia. Seorang pembunuh manusia tidak akan Amos mendapatkan pasal 3. hidup kekal. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku.
Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.